Oke guys, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Puja Kapita dan teman-teman saya yaitu Manto, Leo, David, Lukman, Esther, Afika, Lara, Tara, dan juga Tata akan membahas sedikit materi tentang kecepatan dan kelajuan. Apa sih itu kecepatan dan kelajuan? Mari kita simak video berikut ini. Halo, saya Tara. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kelajuan dengan kecepatan. Di mana kita tahu bahwa kelajuan dan kecepatan itu sekilas memang tidak ada bedanya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi di dalam fisika, kita akan tahu di mana letak perbedaannya. Oke, yang pertama, apa itu kelajuan? Kelajuan merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Nah, kamu tahu gak kira-kira kelajuan itu masuk ke besaran vektor atau besaran skalar? Ternyata guys, kelajuan itu masuk dalam skalar. Nilainya juga selalu positif, tidak peduli arahnya, mau ke kiri, ke kanan, ke utara, selatan, barat, ataupun timur, kelajuan tetap dihitung. Dan alat untuk menghitung kelajuan itu adalah speedometer. Nah, rumus daripada untuk menghitung kelajuan yaitu P sama dengan S dibagi T, di mana S adalah jarak dan T adalah waktu. Yang kedua, apa itu kecepatan? Kecepatan yang dipelajari dalam fisika bukanlah seseorang yang datangnya pertama ataupun datangnya cepat. Namun, kecepatan yang dipelajari dalam fisika merupakan cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Dan kecepatan masuk ke dalam besaran vektor, sehingga kecepatan memiliki arah. Kemudian, kecepatan memiliki alat ukur yang dinamai velocitometer. Velocitometer adalah speedometer jenis linear, artinya speedometer ini memiliki pembacaan angka negatif. Nah, rumus untuk mencari atau menghitung kecepatan adalah V sama dengan delta S dibagi delta T, di mana delta S adalah perpindahan jarak dan delta T adalah perpindahan waktu. Itu tadi penjelasan singkat tentang kelajuan dan kecepatan. Kalau kamu belum paham, coba simak contoh soal berikutnya. Seorang anak kecil bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan tersebut digerakkan ke arah barat sejauh 40 cm. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 35 cm. Nah, berapakah jarak perpindahan mobil-mobilan tersebut? Berikut penjelasannya. Seperti yang kita ketahui di soal, mobil bergerak ke arah barat sejauh 40 cm, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 35 cm. Nah, karena jarak adalah panjang lintasan, maka jarak sama dengan 40 cm ditambah 35 cm sama dengan 75 cm. Karena di sini yang kita perlukan dalam satuan meter, maka jarak sama dengan 0,75 meter. Kemudian untuk perpindahan adalah perpindahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Di sini kita misalkan perpindahan adalah C, maka dapat dicari dengan rumus Pythagoras, yaitu C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 40 kuadrat ditambah 35 kuadrat sama dengan akar 1600 ditambah 1225 sama dengan akar 2825 sama dengan 53,15 cm. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa yang kita perlukan adalah dalam satuan meter, maka perpindahannya sama dengan 0,75
5315 meter. Soal kedua, seorang anak kecil bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan tersebut digerakkan ke arah timur sejauh 10 cm, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 5 cm. Nah, berapakah jarak perpindahan mobil-mobilan tersebut? Berikut pembahasannya. Karena jarak adalah panjang lintasan, maka jarak sama dengan 10 cm ditambah 5 cm sama dengan 15 cm. Karena di sini yang kita butuhkan adalah dalam satuan meter, maka jarak sama dengan 0,15 meter. Kemudian perpindahan seperti yang tadi kita misalkan adalah C. Maka perpindahan dapat dicari dengan rumus Pitagoras, yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka C sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 25 sama dengan akar 125. Akar 125 sama dengan 11,18 cm. Nah, kembali lagi seperti yang kita ketahui bahwa satuan yang kita butuhkan adalah dalam meter, maka kita ubah menjadi meter. Jadi perpindahannya sama dengan 0,1118 meter. Nah, soal kecepatan yang pertama yaitu seseorang hendak bepergian dari rumah menggunakan sepeda motor. Ketika hendak berangkat, speedometer menunjukkan angka 10.500 km. Setelah kembali ke rumah, speedometer sepeda motor menunjukkan angka 10.700 km. Tentukan jarak dan perpindahan orang tersebut. Nah, dari soal ini kita bisa mencari jarak dan perpindahan. Yang pertama, kita mencari selisih angka pada speedometer. Selisih angka pada speedometer dapat dicari dengan mengurangi jarak setelah bepergian dikurang jarak sebelum berpergian, yaitu 10.700 km dikurangi 10.500 km, dan hasilnya adalah 200 km. 200 km ini merupakan jarak yang ditempuh. Kemudian setelah bepergian, orang tersebut kembali ke rumahnya atau posisi awalnya, sehingga besar perpindahannya adalah 0 meter. Nah, soal kedua yaitu Tata mengendarai sepeda motor dari rumah ke kampus yang berjarak 1 km dengan kecepatan awal sebesar 10 km per jam. Berapakah waktu tempuh dari rumah Tata ke kampus tersebut? Nah, dari soal ini kita bisa mendapatkan data berupa V0 10 km per jam, S atau jaraknya 1 km, dan yang ditanya adalah waktu. Untuk mencari waktu, kita menggunakan rumus S sama dengan V kali T yang dimodifikasikan menjadi T sama dengan S dibagi V atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan awal. Karena nilai S-nya adalah 1, kita masukkan T sama dengan 1 km dibagi 10 km per jam, yang hasilnya adalah 0,1 jam, yang dikalikan dengan 60 detik atau 1 menit menjadi 6 menit. Jadi, waktu tempuh dari rumah ke kampus tersebut adalah 6 menit. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan antara kecepatan dan kelajuan itu terletak pada besaran vektor. Untuk menghitung kecepatan, kita memerlukan vektor atau arah dan laju perpindahan benda tersebut. Sedangkan untuk menghitung kelajuan, kita hanya memerlukan laju perpindahan benda tersebut tanpa memperdulikan vektor atau arah benda tersebut. Sekian, terima kasih.